si Sipa gue lihat itu sama si Anggi, ini makin berat banget. Dia jalan terus nangis kayak. Sisi Pak. Iya nangisnya tuh bukan Iya. nangis orang, kayak nangis ketawa kunti. Bayangin kayak hehehe gitu anjir. Gimana sih? Kakak pasti kalau ngituin mirip banget. Kan cewek. Iya. Itu bayangin kiri kanan jurang loh. Kita kan takut kayak. Iya, iya. Dia kalau ke ini mana itu posisinya malam gitu abis maghrib. Gua di belakang aja jalan-jalan, gak lama jalan. Lu tahu gak? Kenapa? Tiba-tiba tas gua brek, ada yang naikin. Ada yang naikin? Iya, kayak kalau berat dari awal kan udah kerasa. Ini tiba-tiba jalan udah palangkah kayak Langsung tuk gitu. deg. Anjir kata gua ini udah astagfirullah gitu. Kalau dilihat kan nggak ada. Ada udah bener nih. Tapi Udah kerasa. banget kayak gimana sih tiba-tiba ada yang naikin. Iya. Deg gitu. Tiba-tiba berat banget gitu. Berat jadi 2 kali lipat gitu. Itu posisi lu tuh paling belakang apa? Paling belakang sama temen gua. Gua langsung jalan ke depan tuh. Dia tiba-tiba pan di baris belakang. Ini bukan si Caca sama si Pak ya. Ada satu cewek. Dia tiba-tiba langsung muntah-muntah. Masih Muntah-muntah di sambil tempat itu. Iya, dia pas jalan dia tiba-tiba muntah-muntah gitu kayak kalau bisa ongkek lah gitu. Di situ kan disuruh sama si Ani di depan aja depan, tapi dia marah-marah gue gak mau di depan gitu ya. Gue gak mau di depan gitu kan, dipaksa suruh depan malah gak mau gitu. Jadi dia tuh ngelihat di depan tuh ada prajurit. Prajurit apa? Kayak prajurit ngejajar gitu. gaib gitu. Iya kayak ada prajurit ngejajar terus dia ngelihat terus dia langsung muntah-muntah langsung mual gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di level 2 bersama saya Agustin. Halo kakak. Kakak manggilnya kakak Akang apa? Ambil nama aja lah. Nama apa? Ah, siapa? Nama saya Rama Kemarujaman. Panggil Rama. Oke, Rama. Bang Rama, selamat datang di level 2. Ya, terima kasih nih jamuannya. Coba ada kopi doang loh. Ya gak apa-apa lah. Jahat banget produser kita. Ah. Oke bang, setelah di searching nih ya, ternyata Bang Rama ini seorang pendaki, benar? Ya suka-suka aja gitu. Hobi? Hobi aja ya. Hobi. Tapi udah daki kemana aja tuh kalau boleh tahu? Apa? Kalau kemana paling jauh ke Rinjani sama ke Lampung. Oh, itu sendiri apa sama teman-teman? Kalau Lampung sendiri nyari teman di sana ada teman. Kalau ke Rinjani cuma berdua. Wah, hebat. Kayak biasa backpacker. Aduh, jujur gue belum pernah naik gunung loh ya. Jadi buat episode kali ini berbeda dari horor biasanya. Sekarang itu Bang Rama mau menceritakan tentang pengalaman mistis mengerikan selama mendaki ke Gunung Salak ya. Oke, ke Gunung Salak, dekat dari sini ya. Iyalah, kita kan dekat rumahnya. Oke. Dan ini BTW, ini konten pertama tentang pendakian gunung. Iya, Wah. betul. Pendakian. Karena sebelumnya ya biasalah horor kayak gitu. Oke Bang, bisa langsung aja kali ya diceritain. Oh langsung cerita. Iya boleh deh. Oke, jadi pengalaman saya ini ya tahun 2019. Waktu itu tanggal berapa ya? Pokoknya bulan Agustus waktu pemadaman se-Jawa Barat tau gak sih? Pemadaman lampu se-Jawa Barat waktu itu. Iya, Ke Pulau Jawa kayaknya. Nah, jadi waktu itu emang sebelum hari H-nya saya itu lagi kerja emang Jakarta. Terus ada temen nih yang bukan nawarin sih, kayak kalau bahasa Sunda tuh ngebibita kali ya. Ngebibita. Jadi gue udah pernah ke Salak nih, ayo dong ke Salak gitu. Nah, jadi temen gue itu dan saya itu dia tuh orang Gunung Salak tuh, Taman Nasional. Kalau kita nyebutnya Bedeng lah, itu orang Bedeng. Oke. Nah, jadi Pribumi lah ya, orang pribumi. Jadi waktu itu ya udah punya cuti ya 2 hari, ya udah rencanain dan ngerencanainnya itu cuma 4 orang. Nah, pas hari H ternyata banyak juga yang Mau ikut. Total 11 lah. 11 orang. Itu laki semua? Ceweknya 4, laki sisanya. Nah, jadi intinya waktu itu malam ya. Saya tuh berangkat dari rumah dijemput oleh teman. Dan kita emang kumpul di rumah di villa teman saya ini di Gunung Salak sana, di Bedeng. Jadi teman saya itu punya villa lah di situ. Oke, jadi berangkat itu jam 8-an lah. Terus nyimpang dulu mampir dulu di salah satu kakak kelas gua cewek itu. Mungkin enaknya gua lu kali. Iya, enggak apa-apa gua lu. Kayak kaku gitu. Iya benar. Ya udah waktu itu mampir dulu di rumah itu kakak kelas gua itu cewek, dan satu lagi dia tuh ada yang ikut, satu lagi cewek juga, dia itu ponakannya. Jadi 2 cewek.
mungkin samarin aja biar enak ya. Iya boleh. Nah, gak lama ada datang lagi dua orang lagi, satu cewek namanya Sipa. Disamarin kok disebutnya. Oke, Gak apa apa-apa lah, itu nama samaran? gak apa-apa, gak usah disamar lah, Oh, biar enak ya. oke. Dan cewek ini bawa adeknya, ponakannya, namanya Gema gitu. Oke. Ya udahlah kita berangkat dan kita nyampe malam di di Pila teman gue ini. Nyampe malam di sana udah ada anak-anak yang lain, biasa kumpul lah ngobrol-ngobrol gitu, sharing, kenalan. Karena itu nggak kenal semua gitu. Itu baru pertama kali kalian ketemu? Iya, sama beberapa orang. Jadi ada yang teman dari teman ikut gitu. Oh iya, paham, Jadi paham. nggak teman semua, jadi kenalan sana. Iya. Ngobrol, dan waktu itu ngobrol dan gak lama tidur emang karena besok paginya mau ngedaki. Oh jadi naiknya tuh pagi? Pagi ya, itu buat kumpul doang gitu. Oh iya. Nah oke, singkat cerita pagi kita berangkat kan. Bukan berangkat sih, siap-siap dulu. Dan ada satu teman lagi, namanya si Ahan nih, cowok. Nih. Si Ahan. Ahan. Heeh. Biasa kenalan, jadi total kan awal 10, dia ada si Ahan jadi 11. Oke, 11 orang kalian naik. Sorry, 4 perempuan, sisanya Sisanya 7 berarti laki-laki. Dan waktu itu ada satu rombongan lagi yang bareng, cuma beda sih, jadi cuma bareng aja naiknya. Oh. Namanya rombongan Semudin, mereka banyakan juga, lebih dari 10 kayaknya. Dan singkat cerita waktu itu kita berangkat ya, jalan tuh di rumah di Pila temen gua tuh, jalan ke jalur Curug Serebu. Oke. Dan ini emang BTW jalur Curug Serebu itu bukan jalur resmi ya. Kalau di Gunung Salak tuh di resminya tuh ada 3. Yang di Bogor itu Pasir Rengit, yang di Sukabumi itu sama Cidahu sama Cimelati. Jadi kalau jalur Curug Serebu tuh gak resmi. Ya gak resmi lah, tapi jalurnya tuh jelas gitu. Jadi Ya, biasa. ada patokannya gitu. Ada patokan, pokoknya jalurnya jelas gitu. Dan itu tuh tembus di Kawah Ratu. Jadi jalur Pasir Rengit juga tembus di Kawah Ratu. Jadi ketemuan lah Kawah Ratu. Jadi pokoknya jalur Curug Serebu tuh gak resmi lah, tapi jalurnya jelas. Biasa dipakai cuma ke Kawah Ratu doang. Kayaknya pernah deh. Pernah lewat situ ke Kawah Ratu pernah. Iya, pernah tahu lah gitu ya. Dan waktu itu kan gua pertama kali ke Gunung Salak, jadi ikut teman aja gitu. Kita tuh gak bayar simaksi atau apalah gitu. Jadi ya lewat aja naik gitu. Karena kan kebanyakan orang sana juga akamsi gitu. Jadi ya udah gak apa-apa, percaya juga karena temen juga udah ke sana gitu. Udah ada yang tahu lah, minimal udah ada yang tahu jalurnya buat ke puncaknya. Oke, jadi kita berangkat. Pokoknya dari gerbang Curug Serebu itu jam 8-an, kalau enggak jam 9-an gitu. 8 atau 9 ya. Dan kita nge-trek biasa, treknya biasa juga. Dan banyak berhentinya karena banyak yang pemula. Cewek-cewek ini rata-rata baru pemula, itu baru pertama kali ngedaki, dan ngedakinya tuh ke Salak. Gila gak sih? Ya udah kita jalan dan ngelewatin beberapa trek kayak trek berlumpur gitu, terus trek yang paling gua inget sih berkesan tuh trek ada kayak pandan lah, tapi pandan hutan lah yang bercucuk tuh. Ke pohon pandan tapi gede gitu, yang gede-gede. bercucuk. Nah, iya tuh. Itu yang sebelum ke Kawah Ratu bukan sih? Nah, iya itu. Nah, kita ngelewatin itu cuma sebentar kan, paling 20 menit atau 30 menit ya. Ya udah nyampe kawah itu siang. Pas di kawah kita istirahat dulu jam 11, setengah 12-an. Itu biasa ngopi-ngopi dulu karena ya agak capek juga ya. Tapi kita gak makan siang dulu situ. Karena kan rencana mau makan siang di Bajuri, di sumber matahari terakhir buat ke puncak Gunung Salak. Itu namanya Bajuri? Iya, Camp Bajuri. Itu pertemuan dari jalur Cidahu. Aku tidak tahu, mohon maaf. Nah, ya udah kita jalan tuh jam setengah 1-an, kita jalan ke Bajuri, dan di pertengah jalan kita ketemu di rombongan Simudin yang awal tuh. Jadi rombongan Simudin tuh duluan itu, cepet banget, beda sama rombongan kita itu. Mereka udah pada biasa kali naik gunung. Ya emang fisiknya beda-beda gitu. Ya udah kita sapa-sapa itu gak berhenti, mereka lagi masak. Dan kita nyampe di Bajuri itu pokoknya setengah jam lah ke Bajuri, atau 40 menitan lah dari Kawah Ratu. Nyampe di Bajuri waktu itu tuh rame sekali. Oh ya, ada yang ketinggalan nih. Apa? Ada tuh poin. Jadi pas kita di jalur Curug Serebu tuh, pas ada pelokan gini kita ketemu ada yang ngecamp tenda. Iya kan? Sekitar situ. Iya kan, aneh gitu ada yang ngecamp. Kan itu jalurnya jarang ada yang lewatin itu, ada yang ngecamp. Dan ternyata pas kita samperin, kenalan gitu, mereka lagi nungguin temennya yang lagi ke puncak. Jadi waktu itu tuh ada acara goat running. Jadi lari gunung lah sebutnya. Jadi pada lari ke gunung itu tektokan.
tapi Gitu. barengan serentak. Oh, ada acara kayak gitu ya? Ada ya. Gue baru tahu Itu loh. udah di gunung-gunung lain sih. Oh. Cuma itu waktu eventnya di Salak gitu. Oke, tapi jujur gue baru tahu ada acara, ternyata acara kayak gitu ada. Banyak. Oh, banyak ya. Oke, jadi kita balik lagi ya ke Bajuri. Di Bajuri itu waktu itu rame banget karena emang hari weekend, terus pas itu ada acara goat running juga sih. Jadi Bajuri itu rame banget. Pas kita masak belah sananya lagi di Bajuri gitu. Kita masak biasalah. Cuma masaknya agak lama juga gitu. Karena banyakan juga orangnya dan ya masaknya terlalu banyak gitu. Jadi agak lama. Ya, ya. Pokoknya 50 pas menit lah. di situ tuh asar baru beres masak. Baru Wow, ya, itu lama tadi banget jam kan ya. sekitar jam 11-an ya tadi ya? 11 di kawah paling nyampe Bajuri Jam setengah 2 12, lah, setengah setengah 2. dua. Iya. Gila, Iya, lama masaknya banget. agak lama gitu, agak ngaret. Dan di situ tuh ada 2 orang itu, bapak-bapak sama satu gak tahu ponakannya itu orang Jakarta. Dia nanya kan mau ngecamp di mana? Di puncak paling kata gitu. Kata teman kan ya, karena gue juga gak tahu kan belum pernah waktu itu. Dan sebab itu nyaranin dia ngecamp di Bajuri aja, ntar summit ke puncak. Karena di Bajuri kan masih jauh ke puncaknya 6 kilo. 6 kilo jadi Bajuri. 5 kilo. 5 kilo. Kita kan kalau summit di sana mungkin makan waktu banget gitu. Iya, ya. Ya udah karena masih jam 4 itu, ya udah kita berjalan lagi ke puncak karena rencana mau ngecamp di puncak. Oke. Nah, jalan pas pokoknya di Bajuri ke puncak tuh ada tanda-tanda yang namanya di setiap jalurnya tuh ada HM. Pokoknya ada HM. patokan HM. Jadi Oh. HM-nya tuh sampai 50 ke puncak. Itu jaraknya ya, jarak Iya, tempuhnya. jarak. Nah, ya jarak di Oke. Bajuri ya. Jadi pokoknya kurang lebih 1 HM tuh 100 meter. Jadi 50 HM jadi 5 kilo. 50 Iya. kilometer. Wow. Nah, kita jalan dan waktu itu masih belum ada apa-apa, keganjalan apa. Nyampe akhirnya kita di HM15. HM15 emang tempatnya enakan banget. Itu di situ udah sore, ada pohon gede juga. Di situ kita istirahat dulu ya gitu sebentar karena treknya udah mulai ngeri lah Terjal. kalau udah terjal banget ya. Oke. Nah, kita jalan dan waktu jalan dari HM15 tuh ke atas dan di pertengahan jalan udah tahu 16 HM17 lah gitu, 18. Kita ngelewatin namanya kan tanjakan setan ya kan. Tanjakan yang ngeri, tanjakan setan 1 terus lewat terus waktu itu tiba-tiba kabut datang gitu. Pas ditanyakan setan itu. Enggak, pas udah lewat karena Oh, udah waktu udah maghrib kabut datang dan kayak gerimis-gerimis gitu. Oke, iya, iya. Kita kan ya udah istirahat dulu aja gitu, bikin bipak. Karena Bikin kalau apa? lanjutin bipak, tahu gak sih? Itu apa? Jadi kita pakai playseat bikin buat itu ini stand box semacam apalah sebutin. Apa? Apa? Tahu apa bipak ya? kan? Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Ntar fotonya aja lah Oh, taruh. Oke, ntar liatin ya. Yang tahu yang bisa jelasin lah. Shelter lah biasanya gitu. Cuma terbuat dari playseat itu. Mm. Ya kan maghrib dulu kan nggak pamali juga jalan maghrib kan. Jadi Iya. di situ kita Kalau kata kita Sanekala ya. Sanekala. Jadi ada tempat yang lumayan landai di situ. Terus bikin pipak dan di situ sholat dulu, terus makan mie kayak gitu lah. Ada beberapa orang sholat yang makan mie. Nah, waktu di situ teman gua nih satu nih cewek yang namanya Sipa. Tiba-tiba pas maghrib tuh dia kayak ngelihat gimana sih kalau ngelihat ada yang aneh gitu kayak matanya tuh kayak gini gitu. Kayak Dia tertuju ngerasa- pada hal yang iya, padahal kayak gitu kayak ada yang aneh gitu. Terus gua bilang kan, ya udah sip gitu. Gak kalau ngelihat apa-apa ya hirauin aja udah gitu. tapi basicnya dia tak bisa lihat emang. Iya, lumayan. Tas ceritain ntar lah dong. Oh Biar iya tahu. benar. Ya udah, dia itu kan kayak Sipa udah gini. Ya udah sip. Ya jangan lihat kalau ngelihat apa-apa, diemin aja itu, cuekin. Oke. Karena perjalanan kita masih jauh kan ya. Mhm. Ya udah beres itu kita kan udah agak reda tuh, kabut juga udah agak hilang. Jam 6:30 kita mulai jalan lagi. Di HM 25-an 20-an kita ketemu beberapa rombongan yang lagi ngecamp. Mereka juga nawarin buat berhenti dulu gitu buat ngopi, tapi kita lanjut jalan karena kan mau ngecamp di puncak, masih jauh juga puncak. Dan gak lama juga kita ketemu di tanjakan sama rombongan ibu. Itu pokoknya ada ibu-ibu. Dia lagi acara goat running. Kaget gua. Apaan? Itu lagi goat running ibu-ibu. Goat running jadi dia tuh rombongan terakhir. Malam Sekitar itu. berapa orang itu? Ada 3-4 lah. Terus Berani banget ya. kata si ibunya tuh mau ngecamp di mana? Di puncak aja bu. Oh mending di pos bayangan aja, itu puncak terlalu jauh. Gak apa-apa lah bu, pos bayangan aja kayak. Di puncak aja karena kan males banget summit itu namanya. Nah pokoknya jalan kita terus nyampe di HM 30-an.
Dan itu ada salah satu temen nih cewek yang sepatunya jatuh ke jurang, jadi agak terlambat juga di situ. Ada insiden lah ya Iya, kalian. jadi Oke. pokoknya jurang nggak terlalu dalam sih, cuma mau diambil sama teman udah gelap banget itu, takut Iya lah. lah malam kan. Nah, pas itu nyampe di AM 32, peringkatnya 30-an gue lupa ya. Sekitar 30, itu lah 35, ya. 36 ya, 35, 36 lah. Oke. Di situ kan posisinya kiri kanan jurang ya. Hmm. Dan emang jalurnya udah setapak banget. Jadi pas di situ si Fani bilang gini, kok berat banget, gue pengen nangis, rasa pengen nangis. Kita kan langsung, Sip jangan dulu nangis, jangan deh, tahan gitu. Gak lama gue istirahat di depan, kan ada akar gitu ya di jalur, sama si Ahan di pinggir. Si Sipa gue lihat itu sama si Ahan gini, ini makin berat banget. Dia jalan terus nangis kayak. Sisi Pak. Iya, nangisnya tuh bukan nangis orang, kayak nangis ketawa-ketawa kunti. Bayangin kayak hehehe gitu, anjir. Gimana sih? Kakak pasti kalau ngituin mirip banget. Kan cewek. Itu bayangin kiri kanan jurang loh. Kita kan takut kayak. Iya. Iya, kalau kayak ini mana itu posisinya malam gitu abis maghrib. Takutnya dia lompat ya. Iya, dia lompat terus Dia kayak nangis doang malah. iya nangis kayak ketawa-ketawa gitu Iya kayak sih, anjir ngeri gitu. juga. Iya, terus teman-teman yang cewek langsung histeris kan, yang belakang. Yang belakang ikutan nangis kayak takut gitu. Otomatis Biasanya itu gitu hancur tuh. kan, aduh itu udah gimana Sapu gitu banget ya. itu pertama kali gue ada yang kesurupan itu, kesalak pertama kali kesalak. Nah, untungnya si Ahan nih udah agak bisa lah ngeluarin kayak gitu, agak ngerti. Jadi dia baca-bacain dan udah agak apa mendingan. Baru teman-teman nyuruh gue sama si Ahan buat ke atas ke pos bayangan, nyusul rombongan si Mudin gitu, minta bantuan gitu. Sambil siapa ngegandeng si Pani. Pokoknya gue sama si Ahan nih ngegandeng ke atas terus, yang lain di belakang nge-backup yang ada ceweknya ya. Nah, nyampe di pos bayangan ada rombongan si Mudin nih lagi pada masak posisinya. Dia lagi pada masak di luar, cuma cewek-ceweknya di dalam tenda satu. Gue kan otomatis bilang kan lagi ngos-ngosan itu, tenda ceweknya mana gitu kata si Mudin. Mereka pada cengok gini, tenda ceweknya mana? Dia nunjuk ke sana. Dan gak lama si Sipa langsung pingsan. Dia langsung apa kerasukan, tapi kerasukannya kayak harimau kagak sih? Jadi mau jadi macan. Iya, kayak gitu sambil kejang anjir itu. Tuh. Otomatis kan cewek-cewek yang di tenda langsung keluar, langsung pada takut juga, semuanya pada takut, cengok semua itu. Panik lah. Iya, panik banget lah itu lagi gitu. Gila. Kayak astagfirullah gitu. Ini makin parah banget gitu, mana gue gak tahu apa-apa soal kayak gini gitu. Ya udah gue panggil rombongan yang bawah gitu. Kan takutnya kan katanya kalau kerasukan itu cewek-cewek kan histeris, makin takut kan ternular gitu. Iya, Udah, biasanya maksudnya. gitu. Ya udah kayak gue panggil teman gue, lo gimana ke atas buru-buru gitu. Sudah lama teman tuh datang, kenapa sih dia bagi sampai ngeburu-buru mulu gitu. Pas tahu si Pan tuh kayak kerasukan. Masih kerasukan. Masih kerasukan dia. Dia kayak pokoknya Masih kayak kejang-kejang gitu. kejang-kejang sambil ngeraung gitu kan. Insya Allah. Nah, waktu itu kan salah satu temen nih orang sana juga nih, dia dibekalin daun bidara tuh. Daun bidara tuh dan Tahu apa gak sih? sih? Jadi katanya daun bidara itu ditumbuk-tumbuk dan masukin ke botol, ke air. Biar apa? Dan kalau orang sana sih biasanya buat netralisir apa? Netralisir Yang kerasukan. hal-hal negatif gitu ya, iya, aura itu negatif. kepercayaannya. Oh, gitu. Nah, terus di Sipa nih diminumin lah ke si Sipa, terus dibacain, gak lama alhamdulillah tuh udah keluar. Udah keluar dan baru si Sipa dimasukin ke tendanya rombongan si Budi yang cewek nih. Dia suruh makan dulu. Nah, Istirahat dulu dia, tenangin diri. bener. Dan dia sama cewek-ceweknya yang lain. Kita yang cowoknya bingung bikin tenda. Di situ kan posisinya agak padat ya, agak sempit terus agak padat. Ada rombongan dari Jakarta juga 2 tenda. Dan posisinya di situ cuma cukup 1 tenda kan. Dan untungnya alhamdulillahnya baik nih orang Jakarta nih. Dia nih kayak, "Bang, ini tenda 1 pakai aja buat ceweknya," gitu. Kayak dia nawarin ya. Nawarin ya, jadi tenda mereka yang 1 dipakai buat cewek-cewek dari kita itu. Jadi cewek kita tahu situ, cowoknya bikin tenda. Nah, waktu itu gua waktu bikin tenda gua ketiduran kan di batu karena capek banget kan ya. Dan apa? Gua itu gak tahu ngerasa halu atau apa ya. Pas dibangunin kayak anjir, gua bangun kedip, di depan gua ada pagar itu banyak orang. Maksudnya gimana? Kayak bangun gimana sih kalau kan itu kan hutan gitu jurang. Tapi kayak ada pagar terus banyak orang ya. Pagar, maksudnya pagar kayak pagar besi pagar gitu. biasa, bukan pagar kayu gitu. Kayu. Cuma banyak orang gitu kayaknya. Tapi itu gua berpikir itu karena kedinginan, kecapean gitu, Halu karena ya jadinya. halusinasi. Gua makanya langsung ke tenda, kata teman, ada apa gitu. Gua juga
kalau ada pagar gitu. Langsung bilang di situ. Ya, dan di situ mungkin halu juga bodo amat lah gitu. Di situ kita masak dan malamnya tuh gak ada apa-apa, alhamdulillah. Mencoba nggak apa. berpikir positif ya. Di malam itu gak ada gangguan apalagi, gak ada gangguan pokoknya di malam itu. Dan waktu itu paginya kita bangun rencana mau summit ke puncak. Oke. Kirain sisipannya juga udah sisipa udah agak mendingan, udah normal lah gitu karena udah pagi juga. Kita ke puncak 6:30 dari pos bayangan dan ngelewatin treknya udah mulai ngeri gitu. Udah ada trek 90 derajat tuh tanjakannya. Itu namanya tanjakan setan tuh, yang kedua. Emang tanjakan setan ada berapa sih? Ada 2. Cuma yang satu gak curam, yang ketiga yang terakhir ya curam banget ya. Dan Disebut tanjakan setan karena curam ya? bukan karena setan. Iya tuh. Kadang kita suka salah persepsi sih kalau ada sebutan kayak gitu. Oke, lanjut ya, lanjut. Lanjut. Pokoknya kita jalan terus nyampe di puncak tuh jam 8 lah, jam 8 jam 9 lah. Malam apa pagi? Pagi ya? Pagi lah, siang. Situ kita kan biasa istirahat, foto-foto, terus masih rame lah puncak gitu. Pokoknya menikmati lah di puncak itu karena bahagia banget pernah ke Salak ya. Dan cewek-ceweknya juga pertama kali naik gunung bahagia banget gitu ya, Gunung Salak lagi gitu. Gunung di kampung sendiri lah gitu. Iya. Dan ya apa di Gunung Salak itu kan di puncaknya ada makam Mbah Salak namanya. Gak tahu makam itu kan. Emang bedanya apa makam sama makam? Kalau makam kan rata-rata pentilasan. Jadi gak ada jasadnya gitu. Oh, Jadi, cuman ada tempatnya doang. Kalau makam baru ada jasadnya. Oh, gitu. Oke. Nah, dan waktu itu karena teman kan di sini kita doa dulu aja itu ngedoain apa Mbah Salak tuh. Doa dulu di situ dan emang agak iseng juga teman sih kan di situ apa suka ada rokok-rokok tuh ditaruh di kuburannya tuh di makamnya. Nah, Rokok, karena bekas rokok apa? Rokok utuh? biasa dihidupin ditaruh gitu. Kayak apa Kayak ya? dupa ya? Kayak sesajen gitu biasa. Kayak ngehadiahin lah. Oke. Dan emang roman mana ada kocak. Kan mereka bawa rokok kretek deh. Dan di situ pun ada rokoknya rokok filter gitu. Ditukar. Ditukar Ada dong. juga kan ya. Gila ya. Kayaknya kocak juga sih. Maksudnya bisa-bisanya kepikiran gitu. Cerdas sekali Anda. Oke lah, kita pokoknya jam beres lah di puncak jam 11-an, 10-11-an. Baru kita turun lagi ke tenda, ke pos bayangan. Nyampe tenda tuh jam 1-an, jam 12 jam 1-an lah. Oke. Nyampe tenda. Kita masak dulu situ, pas masak rombongan si Mudi ini udah duluan karena dia udah turun duluan kan. Dia udah masak duluan dari dia duluan turun ke bawah. Dan kita tuh rombongan terakhir. Mah. Gak lama kita turun jam 2 atau jam 3-an lah. Kita turun rencana emang ke Bajuri. Ke apa? Camp Bajuri lagi, kita mau Balik istirahat lagi lagi. Ya kan kehabisan air juga. Oke. Itu kayak apa? Sumber air terakhir di Bajuri. Kita jalan dan waktu jam pokoknya gue nyampe di Bajuri itu pas asar. Itu masih rame di Bajuri. Dan gak lama jam 4-an teman-teman datang 4:30-an lah yang lain. Karena ada salah satu teman si Caca nih emang agak lemah fisiknya. Cewek. Dan si Ahan nih si Caca nih emang agak ada penyakit gitu soalnya. Dia punya riwayat penyakit jadi jalan Pelan ya. udah lama udah pusing minum obat. Nah itu resiko banget sih buat kayak gitu. Iyalah. Taruh beresiko. Bahaya juga ya. Pokoknya jam 4:30-an kita Bajuri dan emang karena waktu di atas masaknya dikit jadi di Bajuri lapar lagi teman-teman gitu. Jadi dia mau rencanain masak dulu lah gitu. Masak lagi kalian. Nah pas itu kan si Ahan sholat nih. Sholat terus gak lama manggil teman gue nih. Sini. Terus gue juga ikut kan. Kata si Ahan, ini tadi si Caca nih kan lama ya. Dia udah mau pingsan dan dia lagi head juga. Katanya pas dia mau pingsan dia juga mau kerasukan gitu. Kayaknya kita kan di Bajuri ke turun masih jauh ya. Kayaknya kita turun bakalan kemalaman lagi deh. Dan bakalan ngalamin yang lebih parah lagi semalam gitu. Kayak udah digituin lah. Dan ini gimana nih gitu. Kata teman-teman kan teman-teman pada lapar gitu, perut kosong. Mending gimana daripada pokoknya kita gue bertiga sama temen gue sama si Ahan ngerencanain ngepiskin itu. Pokoknya kita makan dulu lah gitu makan masak lagi dan abis masak baru kita jalan lagi karena kan kalau jalan kemalaman terus perut kosong sama aja, mending masak dulu perut udah keisi baru jalan lagi. Jalan. Pokoknya minimal kata dia kita udah ngelewatin Kawaratu tuh beres maghrib
habis azan. Oke. Karena di Gunung Salak tuh katanya di Kawah Ratu tuh paling mistisnya lah. Oh, Paling justru bukan di puncak ya, tapi di Kawah bukan Kawah Ratunya. Ratu rata-rata iya. Di Kawah Ratu Gitu. paling mistisnya paling kental lah di Paling situ. kental. Dan di situ juga di Kawah Ratu juga kalau makin sore nih makin pekat belerangnya keluar gas Iya. beracun itu. Itu yang lebih bahaya sih Dia ya. lebih bahaya. Jadi pokoknya minimal kita udah ngelewatin Kawah Ratu sebelum maghrib. Ya udahlah kita gak nyeritain ke teman kan ya. Ya udah kita abis itu jam 5-an, setengah 6-an kita jalan. Nyampe Kawah Ratu udah mau gelap banget dan kita ngelewatin jalur lewat kiri ya. Di situ gue juga baru aneh pas turun di bawah ternyata ada sesajen itu. Sesajen. Kayak aneh gitu di Gunung Jawa Barat baru kali ini nemu sesajen gitu di Gunung Salak lagi. Kalau rata-rata Gunung Jawa Barat yang pernah gue daki nih Heeh. rata-rata gak ada sesajen. Gak ada. Tapi baru kali itu lihat ada Lihat sesajen. ada di Jawa Barat dan Di kampung halaman lagi ya. kalau Jawa Tengah kan udah Lumrah. formal kayak lumrah lah gitu. Kalau Jawa Barat kayak aneh gitu. Dan itu juga masih aneh nih siapa yang naruh sesajen jauh-jauh ke sini gitu. Capek banget. Jadi kita jalan kan ya. Sayangnya udah ada agak acak-acakan ya situ. Kita jalan ngelewatin kawah dan gua paling belakang bukan di belakang lah pokoknya. Dan teman gua nih salah satu teman gua karena kan di kawah itu ngap banget ya. Dia ngambil kain dari sesajen itu yang warna putih. Oh shit. Wah, kan buat ngejaga gini tuh. Iya ngap. sih. Tapi Cuman, pas dia ambil gini, dia mau langsung mau muntah. iya kan bau sesajen. Iya, terus kata si Sipa, taruh lagi, pokoknya taruh lagi dia sambil melotot gitu sambil kayak marah gitu. Karena kan takut apa-apa gitu. Iyalah. Ya udah kita ngeliatin kawah waktu itu dan si Caca udah mau pingsan parah itu karena kan ngap Kumat banget di lagi kawah. dia ya? Iya, kumat lagi. Dan pokoknya sampai di ujung kawah itu si Caca udah kayak mau kerasukan lagi. Kayak sama si Sipa langsung semasiahan, Caca sadar, Caca, ingat ibu, Caca gitu. Kayak gitu kayak udah mau kerasukan lagi takut lah. Udah Karena itu setengah sadar gitu. maghrib banget gitu, hampir mau maghrib. Dan alhamdulillahnya di situ udah agak mendingan lah. Gak lama gelap, habis maghrib kita pilih kan, habis aja nih gitu. Kita sebenarnya nyari sinyal dulu di situ. Nyari sinyal. Iya, karena biasanya di kawah ada sinyal nih. Kita minta temen satu jemput gitu di gerbang Curug Seribunya karena kemalaman banget, bener-bener udah pada feeling gitu. Iya. Nah, oke, kita berangkat maghrib jalan. Pas jalan, gua kan paling depan, paling belakang sama teman gua nih. Kata teman gua, ayo paling belakang kita jadi sweeper gitu. Ya udah kata gua, ayo kata gua nantangin. Gua di belakang aja jalan-jalan, gak lama jalan. Lu tahu gak? Kenapa? Tiba-tiba tas gua, bruk, ada yang naikin. Ada yang naikin? Iya, kayak kalau berat dari awal kan udah kerasa. Ini tiba-tiba jalan udah palangkah kayak Langsung tuk gitu. deg. Anjir kata gua ini udah astagfirullah gitu. Kalau dilihat kan nggak ada. Aduh udah bener nih. Tapi Udah kerasa banget kayak gimana sih tiba-tiba ada yang naikin. Deg gitu. Tiba-tiba berat banget gitu. Beda jadi 2 kali lipat gitu. Itu posisi lu tuh paling belakang apa? Paling belakang sama temen gua. Gua langsung jalan ke depan tuh. Iya. Langsung lari. Lewatin temen lu itu. Iya. Wah, kayak gua di depan di belakang kan takut banget. Kata temen gua, "Lu kenapa?" Katanya paling belakang, pengecut banget gitu. Ya udah kita jalan ya. Tapi lu nggak bilang tuh pas itu. Gak bilang, gua gak bilang waktu itu. Ya udah jalan aja ya. Jalan pas itu ngelewatin kan di jalur Curug Seribu itu kayak ada bekas bangunan tembok itu. Gak tau itu kayaknya bekas Belanda gitu. Udah lama banget. Kita jalan ngelewatin itu. Pas kata gua dicerita, tahu gak ketemu yang ngecamp tuh berdua. Iya. Pas di situ kan teman si Caca udah agak kumat gitu, mau kerasukan. Dia ini lagi. Kita kayak udah mau kerasukan, untung dituin dari sama si Ahan sama si Sipa. Pokoknya posisi kita si Sipa sama si Caca nih paling depan yang rawan gitu. Yang paling belakang cowok-cowok gitu. Oke. Itu kayak ayo Caca sadar gitu. Udah mau kerasukan lagi. Dan emang di situ tuh auranya merinding banget kan di petian itu. Kata salah satu teman nih, di belakang kita tuh ada sosok yang tinggi banget itu. Dia lihat. Kayaknya rajanya itu, raja jinnya. Kayak ngerasa gitu, kayak gimana sih kalau ngerasa merinding? Kerasa ada yang besar gitu. Kayak ngerasa gitu. Oke. Ya udahlah kita terus jalan deh. Pokoknya sepanjang jalan itu gak berhenti kita sholawatan, baca surat apa aja tuh yang diinget. Terus teman-teman semua ya, sebisa-bisanya jalan terus. Dan gua ngeliat teman gua nih, salah satu teman gua cowok, dia ngituin megang-megang tasnya carrier-nya. Kata gua, bukan gak doang nih yang naikin gitu. Kerasa juga lu gitu. Gua diketin, bisikin, lu ada yang naikin ya? Iya ini sih bangsat, anjing kita carrier gua jadi berat gitu ya.
Oh kita sama kata gue aman gitu deh. Maksudnya dia tuh jadinya pindah apa lu juga masih ngerasa tuh? Ngerasa jadi cowok-cowoknya nih ada berapa 4 nggak ngerasa semua, Ngerasa semua. ngenaikin semua kayak anjir kayak gituin Keril berat banget sih. Gue pikir kayak pindah-pindah gitu ke Kan belakang. jadi gue berpikirnya wah berarti gue bukan halu dong ini Iya. berarti teman-teman gue juga ngerasain gitu. Iya bener. Yaudah gitu gue jalan itu pokoknya jalan sepanjang jalan kita gak berhenti baca apa baca Surat-surat lah ya. surat apapun ya salat nabi atau apalah. Jalan sepanjang jalan itu emang berat banget dan emang kayak jauh jalannya gitu. Di sepanjang jalan gue ngedengar sama teman-teman nih bukan gue doang ada suara bapak-bapak kayak batuk gitu kan itu kan BTW kan jalurnya cuma gue sama rombongan si Mudin doang yang ngelewatin. Iya bener. Cuma kalian doang lah ya. Cuma gue doang sama rombongan si Mudin yang ngelewatin. Mana mungkin ada bapak-bapak dong batuk. Terus ada suara nangis. Malam lagi ya. Suara nangis, Cewek itu. Iya, suara nangis cewek. Udah pokoknya udah kita tuh udah bodo amat lah kita udah pengen nyampe udah pengen heroin kayak gitu. Jadi di sepanjang jalan tuh kalian terus digangguin sama suara-suara. Iya kayak gitu suara terus keril berat di belakang kayak ada yang ngikutin. Itu bukan gua doang yang ngerasa terus pas kita kan ngeliat ke bawah terus ya. Di panjang jalan gitu tuh di kiri kanan tuh kayak ada orang-orang tuh kita ngeliatin orang-orang. Seriusan. Kata teman gue emang kayak ada yang ngeliatin orangnya tuh kayak gimana sih muka datar gitu kata teman gue. Kita ngeliatin rombongan orang-orang gitu ke perkampungan lah gitu. Oh, tapi temen lu tuh bisa lihat ya? Ya ada satu nih. Apa dari cuman sisi kayak Oh iya, gua lupa ngerasa nih. doang? Gua lupa nih. Kan waktu si Cipa kerasukan di atas nih. Itu poinnya gua lupa. Jadi si pas masak tuh si adanya si Cipa nih keponakannya dia cerita ke gua katanya si Cipa nih pertama dia punya punya jaga-jaga dari keturunan kayak semacam Jaga-jaga maung tuh? gitu. Jaga-jaga tuh? Kayak kodam lah tau gak sih jaga-jaga. Oh. Terus emang tulang belakangnya agak renggang. Jadi gampang kerasukan. Jadi punya indra keenam gitu ya, six sense gitu. Iya kayak apalah gitu kayak Sebutannya. renggang lah gitu kembang kerasukan. Pas waktu itu tulang iganya renggang. Nah itu gua kan kenapa gak bilang dari kemarin tuh ke si adenya nih. Dan kata si adenya gua udah cerita salah satu teman gua cuma dia tuh gak cerita ke semua jadi ya mungkin pas kerasukan itu jadi kayak yang di Gunung Salak tuh kayak gak mau kedatangan tamu asing. Tamu asing yang dimaksud adalah kayak tamu yang sebangsa dia gitu kayak kodam gitu. Oh, penjaganya gitu. Iya, jadi kayak gak mau gitu. Jadi bentrok lah di situ. Dia mungkin kerasukan gara-gara itu. Tapi maksudnya dari awal dia kan tahu nih ada kodamnya gitu. Apa istilahnya sesama makhluk gaib nih? Tidak ini gak sih maksudnya salam atau saling menghormati gitu enggak ya? Rata-rata emang kalau kan misalnya orang sana walau jin-jin di sana itu keganggu rata-rata kalau gitu kan kalau sama datangin manusia mah itu yang sopan gak apa-apa itu kalau gitu rata-rata gak mau gitu kedatangan yang kayak gitu ya oke kita lanjut kayak Iya. Kita lanjut terus jalan lah itu udah bodo amat banget kan udah ngeliatin bapak dan waktu di hutan pandan itu jalan gak berhenti banget anjir pokoknya sepanjang jalan pokoknya kita kan ngelewatin itu kan setengah jam paling 40 menit ya pas itu naik kan waktu turun otomatis kan turun jadi lebih cepat. Tapi kita 2 jam di situ aja anjir. Kalian diputerin di situ lagi jadi situ lagi. gak ada yang ngomong kita jalan terus. Kenapa lama banget kok di sini gitu? Kenapa banget? Pokoknya sampai 2 jam lah gitu. Dan kalian masih kayak di situ-situ aja. Iya gak ada yang ngomong sama sekali satu orang pun. Jadi kayak Terus kita tuh jalan. udah gak mau ngomong gitu takut gitu mau bilang kita di sini aja gitu. Tapi semuanya ngerasa gitu. Ngerasa di situ aja. Dan di pertengahan jalan itu pun teman gue salah satu teman gue nih cewek dia tiba-tiba di baris belakang ini bukan si Caca sama si Pak ya ada satu cewek dia tiba-tiba langsung muntah-muntah sambil itu? Iya dia pas jalan dia tiba-tiba muntah-muntah gitu kayak kalau bisa ongkek lah gitu. Di situ kan disuruh sama si Ani di depan tapi dia marah gue gak mau di depan gitu ya. Gue gak mau di depan gitu kan dipaksa suruh depan malah gak mau gitu jadi dia tuh ngeliat di depan tuh ada prajurit apa? Kayak prajurit ngejajar gitu. Gaib gitu. Iya kayak ada prajurit gaib terus dia ngeliat terus dia langsung muntah-muntah langsung mual gitu. Ya untungnya di itu gak ada apa-apa kita jalan pokoknya terus nyampe akhirnya alhamdulillahnya kita keluar dari hutan pandan itu kayak alhamdulillah gitu lega banget padahal masih kesananya masih lumayan lagi. Intinya kalian udah ngelewatin satu hal yang ini. Dan anehnya emang sepanjang jalan turun nih si Pani yang paling kuat tuh
kan awal dia yang Iya, kerasukan tuh, kerasukan. tapi dia sekarang yang kayak ngarah-ngarahin gitu kalau ada apa-apa. Jadi kalau si Caca mau kerasukan dia yang mau nyadarin gitu. Mm-mm. Nah pokoknya jalan terus nyampe di apa di gerbang Curi Sarbonya kan ada gapura gitu, gapura kayu. Ya. Di situ ada kan ada saung. Nah di situ si Caca ngelihat ada sosok anak kecil gitu. Anak kecil, dia tuh cerita anak kecilnya tuh ngikutin sepanjang jalan, ngikutin kita turun. Maksudnya Ngikutin lah sosok anak kecil, ngikutin dia itu sampai turun kemana? sampai ke Berarti perkampungan. pas kalian naik dia ikut apa enggak? Apa pas di Terus dia situ ketemu aja? pas turun itu. Pas turun terus dia masih ngikutin. Kita ngikutin turun, jadi pas di saung itu ada anak kecil, dia tuh ngikutin gitu. Cuma kata si Caca ya. Kita jalan terus kan, waktu mau ngelewatin jembatan di situ si Cipa bilang, pasti ntar di jembatan kita jalan satu-satu ya, jangan barengan. Kenapa emang? Ya udah jangan, takut ambruk katanya. Nah kita jalan terus satu-satu ya nyampe di di jembatan itu. Di situ kita udah ngeliatin alhamdulillah, dan memang kata si Cipat nih di situ kayak di bawahnya tuh kayak ada rombongan babi gitu. Padahal bawahnya kan air. Rombongan apa? Babi gitu. Kayak Babi? gerombolan babi di bawah Di tanjakan. bawah jembatan itu. Heeh. Padahal itu kan Air kan? air. Aliran air. Ya, aneh juga sih. Dia tuh bener-bener bisa lihat ya. Iya, rata-rata cewek emang. Terus ya udah kita jalan terus nyampe lah pertemuan warga di perkampungan, di permukiman. Lah kok di permukiman tuh lah kok gelap gitu. Gelap banget. Dan ternyata baru ngeh itu tuh pemadaman lampu Sejabodetabek. sejawa kayak. Waktu itu. Sejawa, sepulau Jawa. Mm-mm. Oh iya ya. Nah, di situ kata si Caca di permukiman itu udah gak ada lagi si anak kecil itu. Anak kecil ya. Tapi gua masih heran, keril gua masih berat sama teman-teman. Sampai ke perkampungan. Kayak masih berat ini kemarin hilangnya itu. Nah pokoknya kita turun, dan turun tuh kita ketemuan sama rombongan Semudin lagi istirahat di base camp Curug Ciamea ya di situ. Kita ketemuan cerita-cerita, kata mereka kok lu lama banget. Kita ceritain lah dari awal ini gini. Kata rombongan Semudin, gue nggak ngalamin apa-apa gitu. Padahal sasajen gue injek gue hancur-hancurin, tapi dia gak ngalamin apa-apa gitu. Oh, shit. Tapi Ngertiin kenapa kita yang sekarang. ngalamin gitu? Aduh, lu Tapi yang nggak- berbuat, kalian yang kena getahnya ya. Emang dipikir-pikir emang kita ada salahnya juga kalau gua sih. Apa tuh? Yang pertama mungkin agak sombong ya. Agak sombong gimana sih, karena kampung sendiri gimana sih? Kalau Iya, paham. kayak di kampung sendiri. Ah, gue pribumi nih gitu ya. Ya udah kita biasa aja gitu, kayak agak sombong. Terus yang kedua emang si Sipa nih punya dijaga dan agak renggang itu, jadi kerasukan. Jadi mungkin itulah gangguannya ya, karena di setiap gangguan juga ada sebabnya. Gak mungkin mereka juga ngeganggu tiba-tiba itu kalau gak ada Iya. sebab dari kita. Ya mungkin segitu ya, ngopi dulu. Oke, mangga. Sok mangga diseruput dulu kopinya. Ayo pertanyaan. Aduh, sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain dari tadi. Ya, tanya aja, misalnya tanya mana lebih enak di belakang sih, jadi Iya. nggak ganggu alur. Iya benar. Maksudnya kadang suka ngeblank gitu kalau udah cerita gitu. Kan padahal emang tadi iya. tuh ada banyak banget yang mau ditanyain, tapi pas beres cerita anjir ngeblank, hilang semua. Bener. Salah satunya itu sih yang dijaga itu tuh. Gue pengen, maksudnya penasaran juga Ini ya. lanjut di video ini. Ah, Mau iya. nunggu itu dulu. Apa-apa lanjut aja. Nanti dia mah. Ya, ini pertanyaan pribadi gua ya. Gue tuh Oke. agak gimana ya, kan kalau dijaga istilahnya berarti itu tuh emang udah ada dari lahir dong. Kayaknya turunan dari kakek kalau kayak gitu. Turunan dari nenek moyang. Iya, maksudnya berarti emang Jadi udah diniatin- takdirnya dia gitu. Iya, jadi diniatin buat ngejaga, rata-rata sih buat ngejaga gitu. Gua juga kurang tahu sih kalau soal kayak gitu. Oke, misalnya kau punya orang tua nih, orang tua punya kayak gitu, kayak anak gua pengen aman nih, pengen jagain, ya udah gua taruh biar Gitu. biar aman lah gitu, biar gak diganggu. Tapi kenapa mereka tersinggung ya ada yang ngejaga gitu datang? Ya kayak orang asing lah datang gitu. Mungkin nggak sih karena dia yang nggak permisi. Ya Pas misalnya pertama kali kalau datang. emang rata kalau jin itu, kalau di gunung itu kalau ada yang bawa jimat kayak gitu, itu jadi gak dibolehin gitu. Ada jimat yang punya kayak gitu, bukan gak Istilahnya, bolehin sih, tapi Anda karena masuk ke diganggu. teritorialnya mereka ya, wilayahnya mereka. Jadi kayak ada warga asing gitu. Iya. Tapi itu yang dilihat sepanjang jalan, berarti yang ngelihat tuh si Siva sama si Caca. Yang mana? Yang di sepanjang kalian naik turun lihat penampakan itu.
Kalau yang kayak kita jalan gitu kayak di kiri kanan tuh ada orang tuh jajar itu kayaknya semuanya ngerasain beberapa orang. Kalian tuh ngerasain kalau di pinggiran di sisi kalian tuh ada orang-orang yang lagi ngeliatin. Jadi kita kok ngeliat ke bawah itu jadi ya ke dulu tuh pastinya udah bodo amat banget itu. Oke. Tapi yang dilihat si Siva sama si Caca itu mereka bener-bener pas mereka lihat ya kayak mereka ngeliat prajurit gitu. Sisi ada satu Siapa? teman lagi samanya Rena yang lihat prajurit. Oh, oke, Rena nih. Pas mereka lihat prajurit itu berarti dia posisinya yang paling depan. Iya di depan ya, pokoknya bukan paling depan sih kayak kedua, ketiga lah gitu. Berarti yang di depan lah tuh ada paling. lagi Iya. laki-laki atau Ada si Ahan doang di depan laki-laki. iya. Nggak maksudnya pas dia lihat prajurit tuh Kayak langsung mual-mual gitu. maksudnya bukan cuma mual-mual sih. Gimana ya gue bilangnya nggak Dia langsung enak. jump scare gitu Jam kayak. scare, Iya, kaget banget. kayak itu kan. Gue pengen ngomong tapi nggak enak. Udah deh skip deh. Nggak enak sumpah. Oke. Kan berarti dari sebenarnya gue ngambil apa ya garis lurusnya kayaknya kalian diganggu emang pertama karena sompral ya. Terus kedua emang kayaknya kalian kena getah dari kelakuan teman kalian gak sih? Yang sebelumnya ngejik-jik sesajen. Enggak kayaknya. Enggak. Nyambung sih. Kalau ke mereka yang ngelakuin kan mereka bukan ke kita ya, boy. Iya, tapi kan kalian satu rombongan kan? Tapi kan kalau kayak gitu kayaknya kepercayaan sih ya. Kayak misal sompral juga, kayaknya sompral juga kalau kita Apa? sompralnya gak nantang pun gak apa-apa itu. Kayaknya ini Oh, nggak apa-apa. nggak terlalu ngeganggu gitu, bukan jangan ditiru juga sih. Misalnya kayak kita kan kalau keseleo anjing gitu gue keseleo itu kan Oke, refleks keselipet tuh. lidah lah ya. Iya itu kan nggak tuh kata sama temen anjing nih bantuin gue itu kayak itu sompral bukan sompral nantang gitu karena udah refleks kebiasaan gitu sama temen. Iya. Kalau sompralnya nantang gue anjing gimana nih gitu kayak setan-setan di sini itu gue baru nantang. Kalau sompral yang biasa sama temen ya itu nggak apa-apa itu karena udah refleks juga susah hilangin. Oke. Tapi agak greget juga ya maksudnya teman-teman kalian sama aja nggak sopan dong injek-injek sajen gitu. Ya, emang Tapi mereka nggak kena apa-apa ya. nggak apa-apa. Iya malah yang belakang kan yang kena. Emang yang belakang udah ditandain ya. Aduh, gila. Oke. Ada lagi yang mau diceritain maksudnya di ini nih. Ceritain apa pesan gitu. Enggak maksudnya ada lagi nggak gitu takutnya lupa. Kayaknya kalau Udah. cerita ini udah lengkap deh. Udah lengkap. Heeh. Oke, boleh dibagikan hikmah atau pesan-pesannya. Mungkin kalau pesan dari kesannya yang pertama jangan takut naik Gunung Salak. Oke, iya Karena benar. kalau rata-rata orang gue ngajak temen nih orang luar Jakarta gitu kayak Gunung Salak, gue gak berani ke Gunung Salak. Kenapa? Yang banyak cerita-cerita gini. Sebenarnya Iya. tiap gunung juga banyak gitu. Ada Iya, hal-hal mistis. Cuma tergantung dari kita juga gitu. Kalau niat kita terus dari sikap kita ke gunung itu. Dan intinya jangan pernah takut ke Gunung Salak. Gunung Iya, Salak benar. aman kok selagi kita masih itu. Ikut bersama kami. Yang penting safety aja gitu. Safety, ya. Yang kedua mungkin jangan terlalu menantang sompral dari gunung itu. Jaga bahasa etika. Iya. Iya. Dan ya yang terakhir apa ya? Apa Yang penting apa terlalu tuh? safety lah gitu. Jangan jangan terlalu Kalau- ngegampangin gitu. Kalau Iya. kita bawa orang tuh kita cari tahu dulu dia nih kenapa gitu. Jadi baru pertama apa gimana gitu. Kalau yang punya penyakit ya harus Nah, jaga-jaga itu ya. juga bawa Bawa obat. obat terus kalau penyakitnya kayak asma kayak gitu gak rekomendasi. Jangan memaksakan diri lah. Jangan memaksakan diri. Oke. Udah nih. Udah. Udah apa mau ada lagi yang disampaikan? Mungkin cuma segitu ya. Segitu aja. Oke, Bang Rama, Bang Akang apa ya, Kang Rama. Thank you banget udah datang ke level 2, udah berbagi cerita Iya, tentang sama-sama. pendakiannya ke Gunung Salak. Di mana itu adalah kampung halaman kita berdua. Oke. Hei, bener. Sebagai pribumi gue belum pernah naik, pengen banget naik. Naiklah. Ya, nantilah Dan- bisa kita naik ya. Kita rencanakan. Dan semoga tidak ada hal yang tidak gitu. Semoga ada buat konten. Oh iya benar. Semua demi Oh, enggak lah. konten. Janganlah. Tapi biasanya kalau gitu nggak ada loh. Iyalah. Kalau diniatin kayak gitu biasanya nggak ada. Jangan sampai lah gitu Iya, ya. jangan sampai lah kita yang ribet nanti. Konten nggak dapet, nggak ketemu. Menurut gua astagfirullahaladzim. Ya udah, terima kasih untuk yang sudah menonton podcast kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mau kirim cerita atau mau datang ke sini langsung bisa hubungin email di description box atau kirim ke WhatsApp. Oke? Kaku banget, udahlah nggak apa-apa. Dah, sampai jumpa di level 2 berikutnya. Thank you ya Bang. Terus sama-sama. Thank you udah datang bagi cerita dah.